Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabot, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan dihapus dengan dihapuskannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek pemberian seperti ini, kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Sanksi gratifikasi. Yang pertama, bila nilai gratifikasi mencapai 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, bila nilai kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Yang ketiga, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan anti korupsi. Apa itu gerakan anti korupsi? Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang baik perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di bidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu yang pertama, niat, yang kedua, kesepakatan, dan yang ketiga, kewenangan. Yang pertama, yaitu niat. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai yang dianut oleh seseorang. Yang kedua, kesepakatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Dan yang ketiga, kewenangan memiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesepakatan yang tersedia. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanam nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, dan keadilan. Peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting
Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Bismillah, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Masih semangat? Masih? Siap. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi selanjutnya berkenaan dengan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, teman-teman. Ya. Yaitu 4 wilayah itu, yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan kampus, yang ketiga masyarakat sekitar, dan yang keempat tingkatan lokal juga internasional. Lingkungan keluarga, ya, yang pertama mengenai lingkungan keluarga, itu dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Gitu. Selanjutnya, gerakan anti korupsi di lingkungan kampus, kalau mahasiswa itu ya tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa itu sendiri, sebagaimana peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Gitu. Jadi sangat erat sekali keterlibatan mahasiswa dengan gerakan anti korupsi itu bagaikan keterlibatan peserta didik atas visi dan misi lembaganya, begitu. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga itu maksudnya internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga, gitu. Jadi kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya dalam mengendarai kendaraan bermotor, kita bisa memperhatikan dan kita bisa menilai bagaimana kita dengan anggota keluarga itu sudah sesuai atau belum, gitu. Misalkan kita dalam berkendara itu sudah sesuai dengan tata tertib atau belum, gitu, kapasitas kendaraan, terus jalurnya yang kita lalui, gitu. Jadi bisa mengamati dengan seperti itu. Selanjutnya bisa juga dalam pekerjaan keluarga, misalnya kita atau anggota keluarga itu membelanjakan harta itu dengan jalan yang benar atau tidak, dengan ketertiban atau tidak, gitu. Mengalokasikan dana itu kemana, gitu. Juga mendapatkan dana itu benar-benar dana murni gaji atau naudzubillah suap, naudzubillah pesangon-pesangon yang gelap,
begitu. Nah, ini bisa kita perhatikan. Selanjutnya juga bisa apakah ada di antara anggota kita yang masih menggunakan produk-produk ilegal, bajakan, juga software, tas, sepatu, dan apapun yang dikenakan di lingkup keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Gitu. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwasanya terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Ya, jadi cikal bakal tindakan korupsi itu adalah terampasnya hak orang lain. Gitu. Jadi tidak melulu atau selalu yang berbentuk uang yang, tapi ketika hak orang terampas maka itu sudah dinamakan tindak korupsi. Yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu yang pertama untuk individu mahasiswanya sendiri, yang kedua untuk komunitas mahasiswa. Untuk individu itu maksudnya bagaimana kita setidaknya kita secara personal itu tidak mengarah ke tindakan koruptif dan korupsi gitu. Terus yang kedua untuk komunitas itu maksudnya bagaimana agar setidaknya kita itu dapat mencegah ketika organisasi kita atau lingkungan kita itu tetap selalu berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang tidak mengarah ke koruptif dan korupsi begitu. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama, mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Dan kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi yang selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Selanjutnya yang ketiga, di masyarakat sekitar ya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi juga dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misal, apakah kantor-kantor pemerintah sudah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dengan sewajarnya, dengan jalur yang prosedural, yang tidak melanggar gitu. Tidak ada suap menyuap, tidak ada sogok menyogok gitu. Terus yang kedua, apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Selanjutnya juga bisa kita amati apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan gitu. Nah, ini yang perlu dicatat, yaitu satu bentuk gerakan yang sederhana, misal gerakan tidak menyuap untuk setiap pengurusan KTP, KK atau SIM atau pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa ya, luar biasa walaupun itu sederhana gitu. Nanti bolehlah coba dihitung-hitung dengan sederhana. Misalkan dalam setahun itu ada orang yang butuh mengurus KTP 25 juta orang di Indonesia, dan setiap orang itu 25 itu yang masih menggunakan jasa calo 5.000 misalkan, katakanlah 5.000. Nah, berarti misalkan 5.000 dikali 25 juta dalam setahun saja sudah berapa itu? Sudah luar biasa. 125 miliar rupiah. Nah, itu jika dialokasikan, jika tidak ada suap menyuap, berarti bisa dikumpulkan dan dialokasikan ke yang lebih bermanfaat, membangun fasilitas sekolah, membantu orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, di tingkat lokal dan nasional. Ya, dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Ya, maka sudah seharusnya sebetulnya
Jika saja dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan yang Maha Esa, maka hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Gitu. Ini jika tindak anti korupsi tadi benar-benar kita jalankan. Gitu. Karena secara tidak langsung, jika tindak korupsi tadi kita jalankan, maka yang ada kita menjalankannya ketertiban. Dan ketika ketertiban dijalankan, maka yang Tuhan yang Maha Esa akan meridhoi negeri kita, bangsa kita, sehingga negeri kita dan bangsa kita menjadi negeri dan bangsa yang makmur dan sejahtera. Gitu. Maka di sini kutipannya, dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia sudah semestinya dan seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik, bahkan yang menjadi yang terbaik di dunia ini. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Monggo jika ada yang perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan. Matur suwun.